Di dalam risalah Mawahibul Laduniyah, Shahifah 8, Pak Imad mengatakan wa qauluhu min salasati banin. Falabdu salasati min ismil adad wa huwa inda ahli usulil fiqhi min alfadil khos. Qala Syekhu Abdul Wahhab Khallaf wa hukmul khos ala wajhil ijmali annahu idza warada nafsun syar'iyyun dalla dilalatan qat'iyatan ala ma'nahul khos alladhi wudi'a lahu haqiqatan wa thabatal hukmu limadlulihi ala sabilil qat'i la dhanni fal hukmul mustafadu min qawlihi ta'ala fa kafaratu it'amu asyarati masakin wa wujubu asyarati masakin wala tahtamilul asyaratu nuqsan wala ziyadatan wal hukmul mustafadu min hadis fi kulli arba'ina syatun wa taqdirun nisabil ladzi tajibu zakatu fihi minal ghanami bi arba'ina wa taqdirul wajib bi syat bila ihtimali ziyadatin aw naqsin fi hadza aw dzaka. Bila kita lihat di dalam kitab Usul Fikih karya daripada Syekh Abdul Wahhab Khallaf, ada ibarat yang masih satu penjelasan yang tidak disebutkan oleh Pak Imad, ialah lapad walakin idza qama dalilun yaktabi ta'wila hadzal khos. Yang mana ibarat ini, lapad ini ketika disebutkan oleh Pak Imad maka akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa Pak Imad itu bukan hanya pembegal nasab, Pak Imad juga termasuk salah seorang pembegal ibarat. Yang mana perilaku ini bukanlah perilaku ahli ilmu dan ahli kebenaran, melainkan perilaku orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, seperti Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 146, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut. Beliau mengatakan layak tumunal haqqo ay layak tumunan nasa ma fi kutubihim min sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa hum ya'lamuna thumma tabata ta'ala nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin wa akhbarahum bi anna ma ja'a bihi ar-rasul huwal haqqul ladzi la miryata fihi wala syakka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bahwa ulama-ulama Yahudi dan Nasrani itu mereka semua mengetahui akan kebenaran atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka mengetahui terhadap anak-anaknya. Namun kebenaran tersebut mereka sembunyikan semata-mata hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Bukan hanya tidak menyebutkan ibarat, Pak Imad juga menyalahgunakan terhadap kaidah Syekh Abdul Wahhab yang diperuntukkan untuk nas syar'i malah digunakan untuk nas qanuni. Apakah Pak Imad tidak tahu apa itu nas syar'i? Nas syar'i adalah Al-Quran dan hadis, sedangkan ibarat kitab Syajarah Mubarakah yang menyebutkan wa amma Ahmad al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin, itu ialah nas qanuni. Apakah Pak Imad ini sengaja di dalam menyalahgunakan kaidah Syekh Abdul Wahhab ini hanya untuk urusan hawa nafsunya atau duniawiyahnya? Dan kelakuan seperti ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 46, minal ladina hadu yuharrifunal kalima am mawadi'ih. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib Al-Ma'ruf bi Tafsir Kabir, beliau mengatakan innal murada bitahrib ilqa'u syubahil batilati wa ta'wilatil fasidati wa sarful labdi am ma'nahul haqqi ila makna batilin. Yang dimaksud dengan tahrif itu ialah menempatkan suatu syubhat yang batil dan takwilan-takwilan yang salah, membelok-belokkan lafaz dari makna benar terhadap makna yang salah. Kama yaf'alhu ahlul bid'ati fi zamanina, seperti kelakuan-kelakuan ahli bid'ah di zaman sekarang. Dan perilaku seperti itu ialah perilaku yang sesat menyesatkan dan termasuk dolim terhadap masalah agama. Yang mana dolim di dalam masalah agama itu lebih besar kemadaratannya, lebih besar dosanya dibandingkan dolim
di dalam masalah dunia. Karena li'anna zillatal alim zillatul alam. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kepada umatnya agar senantiasa menjauhi ulama-ulama yang sesat menyesatkan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi yang bersumber dari Imam Sauban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillina. Al-Imam Mubarakpuri di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, beliau mengatakan, da'ina ilal bidai wal fisqi wal fujur. Hal yang aku takuti atas umatku adalah ulama-ulama yang sesat menyesatkan, yang mengajak terhadap kebid'ahan, kefasikan dan kedoliman. Dari penjelasan tadi, apakah kita akan percaya dengan tesisnya Pak Imad? Sedangkan Pak Imad ini tidak berperilaku seperti perilakunya ahli ilmu dan ahli kebenaran, melainkan Pak Imad ini berperilaku seperti perilakunya Yahudi dan Nasrani yang mengikuti hawa nafsunya sendiri, sehingga berani menyembunyikan, merubah hukum-hukum yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya sendiri.